cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Halo penonton Cokro TV, kali ini tampilan Logika AA akan agak berbeda ya. Ini dilakukan di rumah karena studio Cokro TV sedang libur, sedang work from home. Sementara saya merasa ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan pada Anda semua. Jadi saya buat dengan agak darurat ya, maaf ya. Tapi halnya menurut saya penting kok ya. Nah, jadi hari ini saya ingin bicara tentang entah saya nggak tahu apakah Anda kemarin menontonnya atau tidak, tapi kemarin itu Komnas HAM mengeluarkan sejumlah hal sejumlah hal terkait dengan apa yang terjadi pada tanggal 7 Desember, yaitu tentang tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek ya, yang mungkin Anda sudah sangat familiar dengan ceritanya ya. Tapi ini jadi penting karena Komnas HAM menyatakan bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikannya menurut saya di satu sisi itu terkesan melegakan, tapi juga ada hal yang mengherankan ya, saya akan jelaskan. Jadi Komnas HAM itu melakukan penyelidikan independen mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember tersebut ya. Saya katakan sebagai melegakan karena hasil penyelidikan Komnas HAM ini menunjukkan bahwa kita bisa percaya pada polisi kita. Polri ternyata, bukan ternyata sih, Polri itu jujur bercerita apa adanya tentang apa yang terjadi pada hari yang naas itu. Dan hasil temuannya si Komnas HAM ini sekaligus membantah kesimpang siuran informasi yang diakibatkan oleh penyebaran hoax atau disinformasi atau sekedar pemberitaan yang tendensius yang dilakukan media massa ataupun kelompok-kelompok masyarakat melalui media sosial selama ini. Jadi di satu sisi hasil penelitian Komnas HAM ini melegakan karena ini artinya kita bisa percaya pada polisi kita. Yang sesungguhnya terjadi memang apa yang dikatakan polisi. Tapi di sisi lain, kesimpulan akhir Komnas HAM ini juga bermasalah dalam artian mengherankan dan perlu klarifikasi penjelasan lebih lanjut dari Komnas HAM. Karena mereka juga mengatakan bahwa matinya 4 anggota Laskar FPI di rest area KM 50 Tol Jakarta Tol Cikampek tersebut merupakan kategori pelanggaran HAM dan mengindikasikan adanya unlawful killing. Itu buat saya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Komnas HAM. Tapi sebelum masuk ke sana, baiknya kita bicara dulu tentang hal-hal yang melegakan tadi, yang menunjukkan bahwa sebenarnya cerita versi polisi lah yang benar. Setidaknya ada 5 hal penting. Pertama, Komnas menemukan bahwa pihak FPI memang melakukan penembakan. Ini artinya cerita FPI bahwa mereka tidak membawa senjata api itu bohong. Kedua, Komnas itu memang menemukan bahwa para petugas kepolisian yang berada dalam sejumlah mobil yang mengikuti rombongan Rizik di Tol Jakarta Cikampek itu tugasnya adalah memantau dan mengintai. Ya, jadi kalau Anda ingat ceritanya waktu itu rombongan Rizik keluar dari Sentul, masuk ke tol itu diikuti oleh rombongan mobil polisi yang barangkali sekitar 3 mobilan lah gitu ya. Mobilnya kubu Rizik ini ada 9. Nah, 3 mobil ini memang tujuannya adalah memantau, menguntit, membuntuti, bukan untuk menyerang. Ya, jadi cerita-cerita bahwa memang polisi sejak awal sudah berniat menyerang itu bohong juga. Nah, ketiga, Komnas menemukan kan setelah dibuntuti itu seharusnya tidak perlu terjadi ada bentrok. Nah, bentrok itu terjadi menurut Komnas HAM antara polisi dan 6 laskar itu terjadi karena adanya upaya sengaja dari mobil di kubu Laskar Rizik untuk mepet, membenturkan, dan menghambat laju mobil polisi. Jadi ini kembali membantah penjelasan FPI bahwa mereka diserang polisi. Rizik bahkan waktu itu dengan dramatis mengatakan bahwa mereka digiring ke ladang pembantaian. Itu tidak benar. Ya. Komnas juga mengatakan, sebenarnya bentrokan itu bisa dihindari. Mobil-mobil Laskar FPI tersebut sebenarnya dapat menghindari terjadinya bentrok. Karena sebenarnya
Akibat ada hambatan tersebut, mobil-mobil polisi sudah jauh tertinggal ketika sempat masuk ke Karawang. Tapi yang terjadi adalah mobil FPI yang ditugaskan untuk menghambat mobil polisi, sebenarnya mereka sudah berada jauh di depan mobil polisi, itu dengan sengaja menunggu di wilayah Hotel Swiss Bell Karawang, ya, sampai mobil polisi datang. Begitu mobil polisi datang, mobil FPI kemudian memepet, membenturkan mobil mereka ke mobil polisi. Akibat serangan itulah polisi kemudian mengejar dan diikuti dengan kejar-kejaran, ada saling serang, ada saling tembak, yang pada saat itulah 2 dari anggota Laskar FPI terbunuh di dalam mobil mereka. Keempat, Komnas menemukan bahwa di tubuh para Laskar FPI yang tewas, belakangan kan 6 tewas ya, itu tidak ditemukan adanya bukti penyiksaan. Yang ditemukan adalah 18 bukti luka tembak di tubuh 6 anggota Laskar. Artinya 6 anggota Laskar itu tewas karena ditembak. Ini membantah informasi yang disebarkan oleh media. Misalnya ada sebuah tim wartawan yang menyatakan mereka memeriksa tubuh Laskar dan mereka menemukan adanya luka lain di luar luka tembak. Adanya bekas jahitan, ada luka bakar yang mengesankan adanya bekas penyiksaan di luar bukti penembakan. Itu semua tidak benar. Jadi si tim wartawan yang memeriksa tubuh si para anggota Laskar tersebut sudah menyebarkan entah kebohongan, entah mereka memang tidak punya kemampuan untuk bisa menilai luka-luka yang ada di tubuh para anggota Laskar yang tewas tersebut. Kelima, Komnas menyatakan bahwa nggak ada mobil-mobil polisi yang sejak Isya, itu kan insiden tadi terjadinya sekitar pukul 23.24 malam. Nah, ada informasi bahwa ada mobil-mobil polisi yang sejak Isya diparkir di rest area KM 50 menjelang insiden tewasnya Laskar FPI. Ini jadi penting mengingat ada media yang membangun kesan bahwa polisi itu sudah berencana untuk menyerang rombongan FPI. Dengan bukti, kata si media itu, polisi sudah menyiapkan mobil-mobil di rest area KM 50. Jadi kayak dijebak begitu ya, dalam kisah dramatis yang disampaikan media tersebut. Tapi ternyata itu tidak ada. Tidak ada mobil-mobil polisi di rest area KM 50. Komnas menemukan bahwa memang ada konsentrasi petugas bersenjata lengkap yang adalah tim yang akan mengirimi rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soeharto-Hatta menuju Bio Farma Bandung. Jadi ada di sana memang petugas-petugas bersenjata lengkap, tapi tujuan mereka nggak ada hubungannya sama sekali dengan penangkapan atau penguntitan terhadap kubu Rizik ini. Jadi ada 5 hal temuan, ada banyak temuan tapi saya garis bawahi 5 temuan tersebut saja. Itu sudah menunjukkan bahwa kepolisian selama ini sudah bicara apa adanya tentang peristiwa tersebut. Tapi seperti saya katakan tadi, ya, ada soal lain di luar yang melegakan ini. Komnas HAM juga mengeluarkan kesimpulan yang mengherankan dan bisa menimbulkan salah persepsi. Ini terkait dengan kematian 4 anggota FPI di dalam mobil polisi yang terjadi setelah Laskar tersebut diringkus di rest area kilometer 50. Polisi sendiri selama ini sudah menjelaskan bahwa penembakan yang menewaskan 4 anggota FPI itu dilakukan petugas kepolisian dalam rangka membela diri. Jadi ingat tadi ada 6 tapi 2 tewas ketika tembak-tembakan dalam perburuan. 4 sisanya itu diringkus di rest area kilometer 50. Nah, polisi mengatakan polisilah yang menembak 4 anggota FPI itu, tapi itu dilakukan dalam rangka membela diri. Jadi setelah mobil FPI tersebut berhasil dilumpuhkan di rest area KM 50, ditemukan bahwa sudah ada 2 anggota FPI yang tewas. Ya. 4 anggota yang tersisa kemudian dimasukkan ke dalam mobil Avanza. Ya, mobil kecil jadi ya, mobil Avanza milik polisi. 3 anggota FPI duduk di baris terakhir, 1 orang duduk di baris kedua bersama seorang anggota polisi yang memegang pistol, dan 2 polisi duduk di baris pertama, supir dan yang di sampingnya. Nah, para anggota FPI yang 4 orang ini tidak diborgol, karena tim polisi tersebut memang tidak dilengkapi dengan peralatan penangkapan penahanan.
Mengingat mereka memang sebenarnya bertugas untuk mengintai, membuntuti, bukan menangkap, ya. Nah, di tengah perjalanan menuju kantor polisi itulah di mobil Avanza tersebut, para anggota FPI yang berempat itu berusaha melawan. Mereka berusaha mencekik anggota polisi dan merebut pistol polisi. Maka tanpa pikir panjang, dua anggota polisi menembak keempat anggota FPI tersebut dari jarak dekat. Ya, untuk mempertahankan diri. Tembakan-tembakan itulah menewaskan 4 anggota laskar yang tersisa. Nah, penembakan yang menewaskan 4 anggota laskar tersebutlah yang oleh Komnas kemarin disebut sebagai tindakan yang merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Dan Komnas juga menyatakan bahwa penembakan 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawful killing. Nah, ini yang saya katakan kesimpulan ini perlu penjelasan lebih lanjut. Pertama, apa sih yang disebut sebagai kategori dari pelanggaran HAM? Kok kesannya Komnas sendiri ragu dengan istilah yang mereka gunakan, kategori dari pelanggaran HAM. Kedua, apakah polisi yang sedang berusaha membela diri tidak diizinkan untuk menembak orang yang membahayakan nyawa mereka? Apalagi itu berlangsung dalam sebuah mobil sempit. Apakah itu layak disebut unlawful? Apa sih yang dimaksud Komnas ketika mereka mengatakan polisi seharusnya melakukan upaya lain untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa? Ya, ini mengherankan. Nah, saya sampai harus baca kepustakaan istilah hukum dan saya menemukan bahwa yang disebut sebagai unlawful killing adalah pembunuhan yang perlu dibuktikan oleh pengadilan bahwa pembunuhan tersebut memang melanggar hukum pidana dan tak dapat dibenarkan secara hukum. Contohnya, kalau dari yang saya baca ya, kalau dalam sebuah kerusuhan seorang aparat keamanan sampai memukul seseorang penjara sampai tewas, itu bisa masuk dalam kontroversi unlawful killing. Boleh nggak? Itu dengan sengaja atau tidak? Atau apakah dia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, dalam hal penembakan 4 orang yang berusaha merebut senjata dan berusaha melawan polisi tersebut, kalau mereka sampai ditembak dan akibat penembakan itu mereka terbunuh, apakah itu bisa dimasukkan ke unlawful killing? Komnas harus menjelaskan sikap mereka. Ya. Memang Komnas kemudian menyatakan bahwa mereka merekomendasikan agar kasus ini diajukan ke pengadilan pidana. Sehingga mereka seperti mengatakan, ya biarlah pengadilan pidana yang memutuskan. Tapi kan kita perlu tahu sikap Komnas HAM sendiri seperti apa. Apakah menurut mereka memang ada pelanggaran HAM? Dan kalau ada, bagian mana dari tindakan polisi yang melanggar HAM dan merupakan unlawful killing? Bagaimanapun terlepas dari kontroversi itu, kita semua perlu bersyukur bahwa penyelidikan Komnas ini menunjukkan ada titik cerah bahwa kita memang bisa percaya pada polisi Indonesia. Apa yang disampaikan mereka itu jujur. Mereka itu jujur dan bersikap tegas dalam melindungi kepentingan rakyat. Untuk itu kita harus dukung terus Polri. Kita juga dukung Komnas HAM tentu saja. Jadi yuk sama-sama dukung Polri, dukung semua organisasi yang baik. Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.